Haleluya, Tuhan Yesus mengasihimu. Kali ini saya mengajak teman-teman sekalian yang sering datang ke channel Pendeta Raymond Mantik, tolong share isi konten ini, dukung terus pelayanan ini, dan bagikan, subscribe, dan pasti banyak teman akan semakin diberkati. Bahkan mungkin ada orang-orang di luar sana yang kami tidak tahu di mana mereka berada. Mereka akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus ketika mereka mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema manusia Allah. Firman Tuhan katakan dalam 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, surat Timotius ini adalah surat pengembalaan, di mana Rasul Paulus mengirim surat pengembalaannya kepada seorang muridnya yang bernama Timotius, yang pada waktu itu Timotius adalah seorang gembala atau penatua di kota Efesus. Dan ini adalah nasihat-nasihat dari Rasul Paulus bagaimana seorang gembala, seorang penatua yang walaupun saat itu masih muda, untuk tetap setia dan tekun di dalam Tuhan Yesus. Di sini Paulus menyebutnya sebagai engkau manusia Allah. Paulus menyebut kepada Timotius sebagai manusia Allah. Apa artinya manusia Allah? Manusia Allah adalah manusia yang sudah menjadi milik Allah. Manusia yang sudah menjadi milik Yesus Kristus, karena Yesus Kristus ada di dalamnya. Itulah arti manusia Allah. Jadi manusia Allah adalah manusia yang dimana roh yang memerintah di dalam rohnya adalah roh Tuhan atau Yesus Kristus. Jadi the man of God, manusia Allah, adalah manusia yang sudah menjadi milik Tuhan Yesus kembali, yang sudah ditebus dan mengalami kuasa penebusan Yesus Kristus. Itulah manusia Allah. Dan Timotius disebut sebagai manusia Allah karena dia adalah milik Kristus, telah memberikan dirinya mengabdi, telah memberikan dirinya melayani, memberitakan Injil kerajaan Allah sebagai gembala sidang di kota Efesus. Dan kita melihat bersama-sama di sini firman Tuhan katakan, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Sebagai manusia Allah, kita harus menjauhi dan mengejar. Ada dua kata di sini. Jauhilah semuanya itu dan kejarlah. Nah, apa yang harus dijauhi oleh manusia Allah? Nah, kalau kita suka membaca Alkitab secara utuh, kita membaca kitab per kitab, maka kita akan menemukan penjelasan-penjelasan. Kebenaran itu dia akan menjelaskan dirinya sendiri. Firman Tuhan akan menjelaskan dirinya sendiri.
Dan Alkitab akan menjelaskan dirinya sendiri. Haleluya, haleluya. Nah, kita melihat apa yang harus dijauhi oleh manusia Allah. Yang pertama di sini yang harus dijauhi oleh manusia Allah yaitu ajaran yang bukan berasal dari Tuhan dan rasul-rasulnya. Di dalam ayat 2b 1 Timotius pasal 6 ayat 2b, firman Tuhan katakan di sana, ajarkanlah dan nasihatkanlah semua ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, dan curiga. Haleluya. Manusia Allah, jauhilah ajaran yang bukan ajaran Tuhan Yesus. Saudara, zaman Kristen mula-mula, dari zaman setelah Yesus terangkat ke surga, ada zaman gereja mula-mula di situ. Sebelum kitab-kitab ini ditulis di Perjanjian Baru yang kita kenal Matius, Markus, Lukas dan sebagainya, itu ada jarak waktu sekitar 30 tahun sebelum kitab ditulis. Dan kitab yang ditulis pertama kali kemungkinan besar 1 Tesalonika. Dan itu ada jarak sekitar 30 tahun. 30 tahun. Jadi di masa 30 tahun itu mereka ada yang disebut dengan tradisi oral. Jadi mereka tidak memakai kitab seperti yang kita pegang saat ini. Mereka memperkatakan apa yang Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus ajarkan secara oral, dan itu seperti sudah membudaya di sekitar atau di antara para murid dan para rasul. Makanya itu disebut tradisi oral atau tradisi pengajaran, atau disebut dengan kanon iman. Jadi keyakinan-keyakinan, ajaran-ajaran Yesus yang diulang-ulang oleh para murid dan rasul. Itu selama 30 tahun, saudara. Dan di sini dikatakan jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata dan menyebabkan dengki, cedera, fitnah, dan curiga. Manusia Allah harus menjauhkan dirinya dari ajaran-ajaran yang tidak benar, ajaran-ajaran yang tidak sehat, yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Yesus Kristus dan murid-muridnya atau rasul-rasulnya. Yang kedua, manusia Allah harus menjauhkan dirinya, menjauhkan dirinya dari percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ada orang-orang tertentu yang menggunakan pelayanan sebagai sumber keuntungan. Ujung-ujungnya duit. Hati-hati. Manusia Allah, engkau harus menjauhi itu. Jauhilah percekcokan di antara orang-orang yang tidak berpikiran sehat. Jauhkanlah dirimu dari percekcokan dengan orang-orang yang melayani hanya untuk keuntungan diri sendiri. Jauhi mereka. Itu yang kedua, ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Manusia Allah sebagai pelayan Tuhan, sebagai gembala Tuhan, kita harus merasa penuh, merasa bersyukur ketika kita
melayani Tuhan, firman Tuhan katakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Hiduplah sederhana, merasa cukup di hadapan Tuhan. Jadi yang kedua, jauhkanlah dirimu dari percekcokan. Yang ketiga, sebagai manusia Allah, engkau harus menjauhkan dirimu dari nafsu untuk menjadi kaya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Hal yang ketiga yang harus dijauhi oleh seorang manusia Allah, sebagai gembala, sebagai penatua, sebagai pelayan Tuhan, adalah menjauhi nafsu untuk menjadi kaya. Saudara, kalau Anda kaya, tidak menjadi persoalan. Menjadi kaya bukan dosa, tapi nafsu ingin menjadi kaya, itulah yang berbahaya. Anda memiliki uang yang banyak, Anda kaya keuangan, tidak masalah, saudara. Tapi cinta akan uang itulah yang membuat persoalan, saudara. Jadi bukan soal orang Kristen nggak boleh kaya, bukan, saudara. Tapi ada nafsu yang ingin menjadi kaya sehingga dia tenggelam dengan berbagai macam pencobaan. Dia masuk ke dalam berbagai macam dosa karena ingin menjadi kaya. Dan cinta akan uang. Cinta akan uang. Oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Saudara, banyak kali dalam pelayanan kita, apabila kita tidak menjauhi semuanya ini, kita akan terbabit oleh cinta akan uang, dan kita melihat pelayanan sebagai sumber keuntungan untuk menjadi kaya. Atau bahkan saudara meninggalkan pelayanan, meninggalkan panggilan hanya untuk mencari uang. Manusia Allah harus menjauhinya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Nah, saudara, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, harus menjauhi semuanya itu sebagai manusia Allah. Dan yang berikutnya, kita mengejar. Apa yang kita kejar? Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Sikap-sikap ini, karakter-karakter ini adalah karakter manusia Allah, karakter anak-anak Tuhan, karakter yang dipersiapkan untuk hidup dalam kerajaan Allah. Ya, hidup yang adil, hidup yang beribadah atau saleh atau mengabdi, hidup yang setia, hidup yang penuh kasih, sabar, dan kelembutan, saudara. Ini banyak hal kalau kita mau jabarkan, tapi kalau saudara melihat ini, saudara, inilah karakteristik atau ciri-ciri dari seorang manusia Allah yang siap mewarisi kerajaan Allah. Di sini dikatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Jadi ada satu pertandingan. Bertanding artinya berjuang, bekerja keras, fight dengan dalam pertandingan iman yang benar. Berarti ada iman yang tidak benar, ya. Iman yang benar itu apa? Yaitu di dalam Yesus Kristus tentunya. Dan rebutlah hidup yang kekal. Anda harus merebut hidup yang kekal. Bukan berarti Anda harus berjuang supaya Anda masuk dalam surga. Anda harus berjuang dengan kekuatanmu sendiri untuk Anda bisa selamat. Bukan, saudara. Tapi Anda harus berjuang untuk hidup yang kekal. Artinya engkau menjaga karunia keselamatan yang daripada Tuhan. Engkau merawat karunia yang daripada Tuhan, karunia keselamatan. Engkau menjaga, engkau berupaya sedemikian rupa agar Anda layak masuk dalam kehidupan kekal.
dengan menjaga keselamatan yang Tuhan berikan, dengan memiliki hidup yang adil, beribadah, setia, penuh kasih, kesabaran, kelembutan. Sesuai di sini dikatakan, untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi, sesuai dengan pengakuan imanmu di dalam Yesus Kristus. Ikrar itu seperti pengakuan. Manusia Allah. Apakah engkau manusia Allah yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus? Saya berdoa, saudara, agar Anda sebagai murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai, saudara, kita terjerat dengan ajaran-ajaran yang bukan ajaran daripada Tuhan. Kita terjerat dengan percekcokan yang tidak berguna. Kita terjerat dengan nafsu ingin menjadi kaya dan cinta akan uang. Jauhilah semuanya itu dan bertandinglah atau berjuanglah dengan pertandingan iman yang benar sebagai manusia Allah. Saya yakin di luar sana, Anda yang menyaksikan ini, masih banyak manusia Allah, yaitu orang-orang yang sudah memberi diri menjadi milik Yesus, milik kepunyaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus mengasihi